Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Ustadz Eri Abdul Rahim. Di channel ini kita banyak berbicara tentang kisah-kisah hikmah seputar ruqyah syariah. Semoga kisah-kisah yang kami sajikan memberikan inspirasi kepada Anda semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu lagi dari Jakarta, yaitu seorang trainer ruqyah syariah bernama Ustadz Rizky. Ya, beliau adalah Ketua Umum Islah Foundation, ya, Islamic Healing International, insya Allah, yang alhamdulillah sudah malang melintang di dalam dunia ruqyah syariah. Dan masya Allah beliau juga sudah menjadi trainer ruqyah syariah yang bukan hanya mengisi training di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke negeri jiran, ya, sudah sampai ke Malaysia juga, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, selagi beliau ada di sini, kita gali kisah-kisah menarik beliau berkenaan dengan pengalaman ruqyah syariah dan pengalaman menjadi trainer ruqyah syariah selama ini. Semoga kisah-kisah beliau nantinya akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Gimana kabarnya Ustadz Rizky? Ya, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin berapa jam sampai ke Bandung? Kita berangkat sekitar jam 3 dari Bekasi. Iya. Sampai di sini menjelang maghrib ya kemarin. Sekarang apa aktivitas antum di Bekasi, ya? Iya. Aktivitas hariannya gimana sekarang? Ya, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini tentunya fokus pertama ngurus yayasan, ya, berkaitan dengan training ruqyah syariah. Itu aktivitas dakwah yang sekarang konsen kita lakukan. Yeah. Kemudian yang kedua ya aktivitas duniawi, Ustadz. Ana fokus sekarang dagang herbal, ya. Dagang herbal oleh Timur Tengah dan sebagainya. Iya, iya. Kemudian juga di travel umroh juga, alhamdulillah. Ada travel umroh juga. Ada ya. juga yang kita sebagai, alhamdulillah, diamanahkan sebagai perwakilan juga, tour leader juga. Iya, iya. Pembimbing juga, Ya, pembimbing umroh. Tour leader, ya. Tour leader itu berarti ikut ke sana. Kadang mendampingi jamaah ke tanah suci, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan gali pengalaman beliau. Oke. Kapan pertama kali antum mengenal dunia ruqyah syariah? Karena kan gini, saya kenal sama antum ini kan udah lama, ya. Dari saya di Medan, antum sudah jumpa dengan saya. Ikut training saya juga. Kemudian setelah itu saya pindah ke Bekasi, ya, antum juga pindah ke Bekasi, walaupun itu bukan satu kebetulan, kan gitu. Jadi kapan sebenarnya antum pertama kali mengenal dunia ruqyah syariah itu? Ya, bismillah. Jadi saya awalnya sebenarnya tidak terlalu tahu tentang ruqyah ini, Ustaz. Iya. Tidak terlalu tahu tentang ruqyah ini. Nah, saya awal mengenal ruqyah syariah ini adalah ketika saya mengalami sakit berat. Apa itu sakitnya? Sekitar tahun 2012 saya mengalami sakit berat, ya, yang mana sakit itu berhubungan dengan gangguan jin dan sihir, seperti itu. Nah, itu yang saya alami sekitar tahun 2012, dan itulah puncak-puncaknya saya merasakan betapa luar biasanya ujian sakit yang itu waktu antum katanya waktu antum belajar, ya, kuliah. Iya, saya kan latar belakang pendidikan, Ustaz, sebenarnya, makanya itu tadi tidak berkaitan dengan misalnya jurusan FAI, ya. Saya dulu ngambil fakultas hukum. Fakultas hukum. Jadi sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah, itulah latar belakang pendidikan. Walaupun dahulu saya pernah juga memang pesantren waktu sanawiyah, nggak sampai setahun pindah ke sanawiyah yang bukan pesantren, kemudian lanjut ke aliyah, seperti itu. Iya, iya, iya. Untuk S1-nya saya ambil ya fakultas hukum dulu, seperti itu. Selesai, ya? Ya, alhamdulillah selesai. Nah,
setelah S1 saya lanjut S2 ngambil di Padang, ya kan. Nah, Fakultas Hukum juga, sekaligus dulu masih sempat juga mengikuti ujian standar ujian profesi advokat, dan alhamdulillah lulus juga waktu itu. Lulus juga. Nah, di pertengahan jalan disitulah saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, seperti itu. Apa yang antum merasakan sakit itu? Ceritanya pada waktu itu terjadi tahun 2012 setelah Idul Adha, ya, saya masih ingat betul. Nah, kemudian saya awalnya sebenarnya saya sudah berasa itu pas di kantor salah satu pengacara di sana, di daerah saya Sidimpuan. Saya merasa kayak oleng, Ustaz. Oleng. Iya, kayak oleng. Ini apa ini, saya pikir. Kemudian saya ngecek ke salah satu medis lah, dokter atau perawat di situ. Wah, ini bahaya nih katanya. Ini udah mungkin dia cek saya detak jantung saya atau apa udah nggak normal lagi, Ustaz, kan? Iya. Nah, setelah itu saya ke rumah. Paginya itu saya mau cek ke Prodia, ya, apa namanya? Prodia ya itu, ya. Nah, saya naik motor, tiba-tiba di tengah jalan itu jantungnya itu udah kayak gini, Ustaz. Duduk. Saya jatuhkan motor, kemudian saya masuk di sana namanya becak, ya. Kemudian langsung saya dilarikan ke UGD, seperti itu. Nah, posisi saya waktu itu sudah betul-betul nggak bisa ini lagi, gerak lagi, ya kan. Nah, kadang ngomong juga udah sulit, seperti itu. Nah, seperti kena stroke lah waktu itu, ya. Iya. Nah, kalau di medis ya orang itu tengok stroke. Ya, kalau di medis mereka anggap itu karena atau memang pada waktu itu tensi juga tinggi, Ustaz. Tensi tinggi juga, seperti itu kan. Nah, itulah yang saya alami. Nah, saya dirawat di situ di rumah sakit, dan itu masya Allah, itu kalau saya bayangkan sekarang ini luar biasa sakitnya yang saya alami dulu. Dan saya jadi, sakit, memang rasa sakit. Ya, saya memang yang dulu memang apanya itu di kepala bagian belakang sama sini. Mungkin yang disasar di situ, ya, memang vitalnya itu seperti itu. Jadi memang antum merasakan sakit, ya? Saya merasakan sakit. Jadi kalau teman-teman di rumah mau tengok beliau awal ketemu saya ruqyah, ya. Saya ruqyah beliau, dan ada videonya itu kalau tahun 2012-an akhir tuh. Ustaz, ruqyah saya itu tahun 2013. Setelah saya ikut training kayaknya, terakhir di Medan, ya. Oh iya, itu akhir-akhir saya di Medan tuh. Iya. Akhir tahun 2013 saya sudah pindah ke Bekasi. Jadi teman-teman bisa lihat video beliau, ya. Beliau dulunya adalah mantan orang yang terkena gangguan sihir dan akhirnya menjadi trainer internasional dan itu sepertinya bukan sihir biasa, Ustaz. Bukan sihir biasa. Target mungkin udah mau memang targetnya dibunuh. Karena posisinya kan posisi vital. Pertama jantung, kemudian di sini, ya. Otak, ya. Seperti itu. Saya dulu berpikir yang berat-berat nggak bisa lagi. Nah, berpikir sedikit ada yang terbebani pikiran saya itu udah sakitnya luar biasa. Jadi kalau menurut antum, kira-kira kita bukan menuduh, ya, tapi perkiraan kenapa antum ada orang yang nggak suka sama antum kemudian menyihir, karena itu kan indikasi memang selama ini sihir, ya. Itu kenapa gitu? Ya, masalahnya. Wallahu a'lam, ya, saya cuman begini, Ustaz, saya memang tidak terlalu fokus juga dengan kenapa dan sebagainya, tetapi mungkin faktor-faktor yang ya biasalah, mungkin entah duniawi lah, seperti itu, ya. Tapi itu lagi itu juga yang menjadi fokus saya sebenarnya waktu itu juga. Saya tidak terlalu fokus terhadap itu, siapa yang buat, terserah lah, gitu, ya. Yang penting saya fokus memperbaiki diri, melakukan ruqyah mandiri secara konsisten waktu itu, karena alhamdulillah waktu itu setelah saya mengenal ruqyah mandiri, pada saat itu kan sebelum saya kenal, Ustaz, ruqyah mandiri itu, saya kan memang ketika berjalan sedikit juga udah mau jatuh, udah oyong seperti itu, ya. Nah, saya itu kadang merayap di lantai itu kayak tidur aja, dan badan saya dulu udah kurus banget, Ustaz, dari gemuk, ya. Saya dulu gemuk waktu kuliah, saya itu gemuk, ya. Ketika kena itu saya langsung
turun, ya. drop seperti itu. Nah, jadi gini. Ya. Yang antum rasakan itu kayak apa? Jadi kan ini menarik ini karena praktisi ruqyah syariah tapi dulunya pernah kena sihir. Jadi antum kan bisa merasakan terkena sihir ya, dan sihir yang berat itu memang bertujuan untuk membunuh ya. Itu apa yang antum merasakan? Iya, jadi yang ditarget itu memang di bagian vital kita, seperti jantung, ya kan? Nah, kemudian kepala bagian belakang otak. Jadi jantung itu macam gimana dia? Kayak diimpit. Oh, macam diimpit, sehingga kita betul-betul detak Hitam jantung ya, itu juga ya. jadi kayak gini kan, nggak stabil lagi ya, seperti itu. Jadi kalau kan gini, contoh kita lari kan jantung itu berdetak gini, sehingga kemudian kita capek, nggak punya tenaga. Berarti seperti itu juga yang antum rasakan? Kayak gimana saya? Seperti mungkin ada angin yang banyak seperti itu, kayak dinumpuk di jantung kita, apa kita itu seperti itu kondisinya. Ya itu jadi, dari fisik ya. Kemudian dari tidur kita ya biasa, memang seperti yang kita sering sampaikan, Ustaz sampaikan ciri-ciri gangguan jin ya. Sering bermimpi ya kan, mimpi-mimpi dipatuk ular lah, apalah semua itu. Memang itu dirasakan. Jadi mimpi-mimpi itu antum rasakan? Dirasakan. Antum mimpi-mimpi apa aja dulu? Ya contohnya digigit ular ya kan, dipatuk ular. Atau kadang ada seperti ada yang nyerang kita di mimpi itu, seperti itu dirasakan. Iya. Dan itu lama ya? Iya, prosesnya lama. Makanya saya bilang tadi, anak bisa kembali beraktivitas itu setelah melakukan ruqyah mandiri itu tadi. Jadi pertama kali antum ketemu dengan saya, kemudian akhirnya antum belajar antum di ruqyah dan belajar ruqyah, itu gimana proses pertemuannya itu? Pertemuannya itu sebenarnya ana jumpa dengan Ustadz itu ada jenjang waktu itu, tidak langsung. Tidak langsung. Itu sudah alhamdulillah sudah mendingan sebenarnya. Karena saya sudah bisa beraktivitas, sudah bisa ke Medan dari kampung saya kan. Awal-awalnya itu memang saya sama sekali nggak bisa aktivitas. Jadi sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Nah, saya keluar sedikit ke rumah, misalnya jalan-jalan, itu nggak bisa tahan. Langsung mau ke rumah lagi tuh waktu itu. Karena nggak tahan saking. Karena jantung itu. Gangguannya itu luar biasa waktu itu Mas. Dan itu anak rasakan. Nah, setelah anak waktu itu melihat salah satu tayangan TV swasta, itu dulu masih ada Wesel TV itu. Dulu Ustaz Nuruddin juga ngajak apa di situ kan, memberikan materi di situ. Nah, saya mencoba waktu itu dari situlah ruqyah mandiri. Nah, tapi awal-awalnya saya tahu gangguan itu sebenarnya sebelum itu juga. Sebelum itu awalnya ketika itu saya zikir di masjid ya, ya, kemudian ketika saya zikir di masjid, tiba-tiba tubuh saya ini bergerak, nggak karuan. Nah, dari sini, wah ini ada yang aneh ini saya pikir. Nah, tetapi bergeraknya itu juga membuat rongga saya ini, jantung saya itu lebih enakan gitu ya. Nah, jadi bukan makin parah, bergerak dia tapi kita makin nyaman rasanya seperti itu. Nah dari situ saya berarti ini sudah positif gangguan, udah saya pikir waktu itu. Makanya saya konsen terus menerapi saya dengan ruqyah mandiri itu tadi. Bismillah, Allah berikan perlahan-lahan kesembuhan, walaupun memang tidak drastis ya. Tapi alhamdulillah saya dari situ sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mengunjungi, naik motor misalnya, seperti itu waktu itu. Iya. Berarti ketemu dengan saya? Ketemu dengan Ustadz itu pas waktu itu antum kan tinggal di Sidimpuan. Iya, di Sidimpuan. Habis itu kan ketemu saya di Medan. Nah, itu Medan. Gimana antum prosesnya bisa ke Medan? Kemudian kita jumpa. Iya. Jadi setelah ayah saya meninggal ya, pada waktu itu kan bulan 10 ya, ayah saya meninggal, saya dalam kondisi memang sakit berat juga. Jadi
Ibu antum sakit. Ya, ibu anak sakit. Habis itu ayah. Kemudian ayah tiba-tiba pas waktu saya di opname itu, ayah tiba-tiba meninggal. Oh, antum lagi di opname? Lagi di opname, ayah saya meninggal waktu itu. Nah, setelah itu saya ke rumah, sudah mulai kena ruqyah mandiri. Alhamdulillah sudah bisa aktivitas. Saya ini ibu lah, memperhatikan ibu, merawat gitu ya. Nah, selama 3 bulan kurang lebih itu, bulan Januari ibu meninggal 2013. Nah, setelah itu baru saya ke Medan. Itu ceritanya. Nah, ke Medan jumpa dengan Ustadz ya. Waktu itu ngadain training terakhir di Medan. Saya ikut itu waktu training terakhir itu. Nah, kemudian saya itu training terakhir ya? Ya, itu training terakhir. Ustadz masih bilang tuh, ini kemungkinan training terakhir saya di Medan, karena habis ini saya mau pindah ke Bekasi. Nah, seperti itu. Nah, saya juga alhamdulillah sempat diruqyah di rumah di Ruqyah Center saya. Iya. Nah, tapi kan memang itu masih terus kan. Nah, alhamdulillah setelah Ustadz ruqyah, Ustadz ke Bekasi, saya balik lagi ke Sidimpuan. Balik lagi ke Sidimpuan. Anak kan udah bisa beraktivitas tuh. Ya. Setelah itu anak kena lagi. Jadi dua proses tuh. Anak kena lagi di situ. Itu berarti kena cas lagi lah. Ya, dengan sihir. kondisi yang parah lagi. Dan itu anak rasakan. Proses masuknya sihir itu anak rasakan. Pada saat saya tidur waktu itu. Nah, itu kena kedua. Kembali lagi kesehatan saya betul-betul drop lagi waktu itu. Nah, itu setelah masuk yang kedua itu, ceritanya kan itu pas anak di rumah tuh. Nah, saya kan anak sendiri, Ustaz. Nggak ada kakak, nggak ada anak tunggal ya. Anak tunggal. Nah, otomatis kan di rumah juga udah nggak ada orang lagi. Nah, ibu udah meninggal, ayah juga demikian. Nah, saya tidur di rumah, saya ada teman saudara juga dari keluarga ibu. Kita tidur di rumah tuh. Nah, tapi beberapa hari sebelum itu saya sudah rasakan, sudah ada kayak mimpi kayak diserang gitu ya. Nah, ini apa lagi? Ini udah saya pikir tuh. Nah, kemudian saya tidur tuh di rumah saya itu. Nah, sebelumnya juga udah, kalau nggak salah udah saya dengar letusan tuh. Letusan di atas genteng rumah tuh. Letusan. Letusan kayak mercon ya, tapi kita nggak tahu dari mana. Tapi itu kan memang indikasi sihir ya. Seperti itu ya. Nah, malam itu anak tidur, itu qadarullah bismillah masuk lagi. Itu saya prosesnya itu terasa. saya rasakan. Nah, dari maaf ya, dari lubang anus kayak ini. Setelah itu naik ke atas, saya langsung bangun, saya lakukan langsung ruqyah mandiri. Seperti itu. Dan itu sudah kayak angin betul sih. Itu saya rasakan betul, masya Allah. Makanya ya pesan saya kepada yang menyaksikan video ini ya, ketika terjadi itu langsung lakukan ruqyah mandiri seperti itu kan karena antum sudah tahu ruqyah mandiri. Kalau belum kan. Jadi sebetulnya ya motivasinya itu ya. Jadi teman-teman semua yang di rumah yang mendengarkan ini, belajarlah ruqyah, belajarlah cara ruqyah mandiri. Kalau Anda nggak bisa ikuti kelas saya secara offline di masjid atau di training saya, nanti Anda bisa ikut di website saya, karena saya sudah buat kelas website sebetulnya, sehingga bisa belajar ruqyah mandiri sendiri hanya dengan menonton video saya. Sehingga kemudian kalau terjadi serangan seperti ini, itu tahu apa yang harus dibuat, kan gitu. Karena yang jadi masalah kan orang yang terkena gangguan jin ini, ketika masuk awal itu dia nggak tahu kalau dia gangguan, kemudian akhirnya dia terjebak dengan pengobatan yang tidak syar'i, akhirnya penyakit itu bertambah dan bertambah, kan seperti itu. Terus setelah antum melakukan ruqyah mandiri, apa yang terjadi? Dan itu kan masih terus berlangsung, tidak langsung ini ya. Dia terus merongsok ke daerah jantung. Lagi-lagi memang jantung yang ditarget. Jantungnya. Ya. Seperti itu. Nah, pada saat itu ketika sudah gangguan itu sudah luar biasa yang membuat jantung saya nanti udah kayak terhimpit, saya lakukan lagi ruqyah mandiri. Alhamdulillah, ketika itu langsung lepas lagi, kayak seolah-olah lepas ya. Lega lagi lah istilahnya. Jadi macam antum betul-betul
perang berhadapan Ya, lah dengan betul, mereka. betul perang, betul perang. Karena istilahnya kuat-kuatan kan, kuat-kuatan dia nyihir, kuat-kuatan kita melakukan pembentengan dengan rukyah mandiri. Betul, itu yang terjadi yang saya alami. Nah, setelah itu saya lakukan rukyah mandiri. Kemudian ada kajian di salah satu masjid di daerah saya, ya, Padang Sidimpuan. Itu mahasiswa Libya itu, saya ingat betul, Ustadz Faria namanya. Masya Allah, kalau antum saksikan video ini, mudah-mudahan Allah berkahi antum, Ustadz. Nah, setelah itu, setelah kajian itu dia bilang, saya Bang mau ke Jakarta, saya bilang, mau pulang ke Jakarta, dia bilang kan. Itu spontan saja, Ustadz, ceritanya ke sini ya. Wah, kalau gitu saya ikut aja deh ke Jakarta, gitu. Abang enggak apa-apa Bang, katanya. Nah, setelah itu dalam kondisi sakit, Ustaz. Itu dalam kondisi sakit itu. Kondisi sakit, ya, rasakan betul. Kemudian, tapi kondisi sakit antum sudah bisa rukyah mandiri. Ya, itu yang istilahnya menolong antum gitu ya. Nah, kita bareng-bareng ke Jakarta. Awalnya tinggal di kos-kosan beliau, ya. Kemudian anak cari-cari. Jadi antum niat ke Jakarta itu ngapain? Ya, untuk menuntut ilmu, perdalam ilmu sebenarnya. Itu awalnya anak niat ke situ, ke hijrah ke Jakarta. Anak kan dari daerah, kepingin lebih belajar banyak ya dengan ustadz-ustadz kita seperti itu. Nah, ini yang memotivasi saya, makanya saya hijrah dulu seperti itu. Iya. Akhirnya tinggal di kos-kosan dia. Akhirnya tinggal di kos-kosan beliau. Nah, ini juga yang penting juga pada jamaah, kalau mau pindah ke salah satu tempat, maka ya begitu sampai di tempat itu, ya tentunya kita mohon petunjuk pada Allah agar ditunjuki tempat yang bagus lingkungannya, yang bisa mengajari kita, yang bisa kita menuntut ilmu yang syar'i di sana. Ya, itu alhamdulillah setelah itu Masya Allah dipertemukan juga dengan antum, Ustaz. Iya. Dipertemukan dengan antum di Bekasi. Di Bekasi. Antum waktu itu buka rumah tahfiz Imam Syafi'i, ya kan? Nah, kemudian ana temuin antum di Cibubur waktu itu, seperti itu kisahnya kan. Setelah itu antum sempat jadi santri di situ. Ya, ana santri di sana, dan ana santri paling tua lah istilahnya. Santri paling senior. Oke, alhamdulillah. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang antum rasakan perubahan hijrah antum itu sebelum dan setelah antum mengenal dunia rukyah syariah? Itu apa istilahnya, secara pengalaman, secara religiusnya lah gitu ya. Alhamdulillah, setelah mengenal rukyah syariah tentunya banyak, Ustaz, ya. Kita lebih peka terhadap apa yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk diamalkan seperti itu, dan kita lebih menghindari apa-apa saja yang amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti itu. Kita lebih menghindari ke situ karena kita semakin betul yakin bahwa dengan mengamalkan sunnah itu, maka setan-setan itu sesungguhnya akan akan bisa sendiri gitu, nggak tahan mereka dengan sunnah itu. Salah satu contohnya misalnya ketika kita mengamalkan sunnah sebelum tidur misalnya, itu kan Masya Allah sangat luar biasa ya. Yang ketika seorang terkena gangguan sihir, ya ketika diamalkan sunnah, maka Insya Allah dengan mimpi-mimpi yang buruk itu akan hilang seperti jadi itu. Mimpi-mimpi buruk antum itu hilangnya kapan? Hilangnya ya pada saat itu, Ustaz. Pada saat ini itu sudah sampai di Jakarta. Iya, kan saya kena lagi waktu itu ya anak cerita. Itu kan setelah itu dia mimpi lagi ya. Gitu kan. Seperti itu. Oke, kemudian apa pengalaman? Jadi waktu acara kita pertama di kota wisata yang saya sama Ustadz Farid Ubah ngisi itu, antum masih santri itu? Masih santri itu ya. Tahun berapa itu? Berarti itu pertemuan dengan Kang Budi itu ya. Belum kenal ya. Itu
16 ya? 2016. 2016. Iya. Seperti itu. Kemudian apa pengalaman antum? Kan akhirnya setelah antum melakukan rukyah mandiri, ya saya juga beberapa kali merukyah, kemudian qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Kemudian antum kan akhirnya terjun dalam dunia rukyah syariah, menjadi praktisi rukyah syariah. Apa pengalaman yang paling menarik ketika antum melakukan rukyah gitu, yang kemudian akhirnya membuat antum semakin yakin dengan rukyah syariah dan menjadikan rukyah syariah ini sebagai sebagai jalan hidup, kan gitu, jalan hidup dalam dakwah rukyah. Jadi masalah ya ketika mengenal rukyah syariah ini, ya pengalaman itu begitu banyak Ustaz ya. Menangani pasien-pasien yang masalah ketika di rukyah yang sebelumnya dia katakan sebuah sakit medis dan sebagainya, ternyata ketika kita rukyah maka terjadi, Allah berikan kesembuhan ya, seperti itu. Dan perukyah itu kan nggak sadar Ustaz ya. Iya. Kadang, wah kita heran juga kadang ya, rupanya dia sudah sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah ini yang membuat kita semakin semakin yakin dengan pengobatan Al-Quran ini, seperti itu ya. Dan anak jujur nggak terlalu banyak kepo terhadap jamaah-jamaah yang anak rukyah, tapi kadang anak dapat informasi yang tadinya kadang ada jamaah yang belum dikaruniai momongan, seperti itu ya. Setelah dirukyah bismillah, Allah mudahkan mendapatkan anak, seperti itu, dia hamil. Nah ini contoh-contoh seperti ini bukan 1-2 seperti itu ya. Dan ini yang semakin membuat kita semakin masya Allah luar biasa pengobatan Al-Quran ini, seperti itu. Iya. Jadi setelah antum sekarang menjadi trainer rukyah, sudah sampai ke kota mana saja antum Indonesia? Ya, alhamdulillah sudah beberapa ini sudah ya, Sumatera, kemudian ke Malaysia juga, Kelantan dulu. Antum ke Malaysia berapa kali? Ke Malaysia berapa ya? 2 atau 3 kali ya? 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, jadi ini menjadi kisah yang inspiratif juga untuk kita, memotivasi bahwa insya Allah semua orang bisa menjadi praktisi rukyah syariah, semua orang bisa menjadi trainer rukyah syariah asal mau belajar. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Ustaz Rizky ini, dari beliau adalah korban sihir, kemudian belajar rukyah mandiri, awalnya dari Wesal TV ya, kemudian ikuti training saya, kemudian mempraktekkan rukyah mandiri, kemudian akhirnya menjadi praktisi rukyah, yang kemudian akhirnya menjadi trainer rukyah syariah ya di berbagai kota, bahkan sudah sampai ke negeri Malaysia. Jadi ini kan sebetulnya bukan sebuah kebetulan, tapi ini sebuah skenario Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita mau ambil hikmahnya, bahwa apapun yang terjadi pada kita sebetulnya itu adalah satu kebaikan, bahwa apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik, karena Allah yang paling tahu. Kita mungkin menganggap bahwa ada yang lebih baik, tapi menurut Allah ini yang lebih baik, maka kita terima. Kalau kita terima dengan baik, kemudian kita jalani, maka akan ada, ya kan, terbuka jalan-jalan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salah satunya adalah apa yang istilahnya dirasakan oleh Ustaz Rizky, yang akhirnya beliau sekarang menjadi trainer rukyah syariah yang jam terbangnya masya Allah ya. Kemudian berikutnya bahwa apapun yang terjadi sama kita, walaupun itu sakit, kalau Anda melihat cerita beliau kan, ibunya sakit, kemudian tiba-tiba bapaknya sakit, bapaknya meninggal, habis itu ibunya meninggal dalam kondisi beliau terkena sihir, opname di rumah sakit. Ini kan ujian yang luar biasa, sebatang kara karena anak semata wayang kan gitu, nggak ada siapa-siapa. Kalau kita mau ambil sisi negatif, maka banyak sekali sisi negatifnya untuk kemudian putus asa dan nggak mau melakukan kepada arah yang tidak lebih baik. Tapi karena mengambil hikmah bahwa inilah ujian yang Allah sudah tetapkan kan gitu, bahwa ujian Allah itu terukur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakini bahwa
Ujian Allah itu pasti adalah ujian yang mampu kita hadapi sebesar apapun. Kalau kita tengok ini kan besar sekali ujiannya, ya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal dalam kondisi sadar nggak sadar gitu ya. Jadi nggak terlalu bisa mengikuti proses kifayahnya kan, seperti itu juga. Yang akhirnya kemudian bahwa kita harus yakin bahwa setiap yang terjadi pada orang mukmin adalah satu keajaiban. Ajaban li amril mukmin innahu amrahu kullahu khair, kan gitu. Semua perkara orang-orang beriman itu adalah kebaikan. Jadi tinggal kita yakini bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah inilah yang terbaik dari Allah. Dan ini sudah terukur sesuai dengan kemampuan kita. Dan inilah kalau kita bisa menjalankan prosesnya, maka inilah jalan keajaiban bahwa orang mukmin semuanya perkaranya adalah perkara yang ajaib. Kemudian berikutnya yang keempat, kita yakini bahwa semua yang terjadi sama kita, ujian, musibah, itu yang pertama dia akan menghapus dosa. Dosa-dosa di masa lalu kita akan terhapus. Kemudian dia akan mengangkat derajat. Maka kalau kita percaya sebetulnya kan, ya teman-teman di rumah, kalau kita meyakini bahwa ini adalah salah satu cara Allah untuk menghapus dosa kita dan mengangkat derajat, terus kenapa kita harus risau? Harusnya justru kita bersyukur. Makanya para ulama mengatakan tingkatan iman yang paling kuat adalah ketika dia bersyukur dengan ujian yang Allah timpakan. Ditimpa ujian malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, karena ujian yang Engkau berikan kepadaku menjadikan aku mengenalmu, kan gitu. Menjadikan ibadah itu bukan sebuah ritual kebiasaan yang lewat begitu saja, tapi menjadikan sebuah ibadah itu begitu nikmat. Kenapa nikmat? Karena kita merasakan sakitnya. Orang yang tidak pernah dikasih rasa sakit, dia nggak tahu bagaimana nikmatnya kesehatan. Ya, paling nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar. Nih salah satunya ya, di samping daripada nikmat hidayah, di mana kita bisa melakukan proses kesembuhan dari segala penyakit kita dengan proses-proses yang benar. Jadi teman-teman sekalian yang menonton channel ini Masya Allah luar biasa. Kisah kali ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, kemudian bisa juga dijadikan sebagai salah satu motivasi bahwa ketika kita terkena sihir di satu daerah, nggak apa-apa kita cari daerah yang lain yang lebih kondusif, ya kan? Kita hijrah untuk menuntut ilmu, kemudian mencari tempat yang istilahnya lebih kondusif untuk kita kemudian lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Rizky, apa pengalaman dakwah antum yang menarik ketika antum bertemu dengan orang yang mengikuti dakwahnya? Kemudian dakwah ruqyah syariah ini apa kira-kira yang menarik yang kemudian para pendengar ini bisa mengikuti, menjadikan ini bahwa salah satu metode dakwah terbaik hari ini adalah ruqyah syariah gitu. Silakan, apa kira-kira yang antum bisa ceritakan kepada teman-teman? Ya, jadi intinya berdakwah dengan melalui ruqyah ini sangat luar biasa sekali Ustaz ya, sangat bagus sekali, karena memang orang-orang terkadang memang ketika dia sehat, dia tidak dia kurang bisa menerima nasihat. Ketika dia sehat, dia kurang bisa menerima nasihat. Tetapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, maka di situ akan mudah dia menerima nasihat. Ya, maka inilah kesempatan yang luar biasa ya kepada para praktisi ruqyah ya untuk mendatangi mereka yang sakit ini, memberikan dakwah kepada mereka, mengajarkan tentang tauhid kepada mereka. Insya Allah itu akan mudah diterima. Seperti itu. Nah, inilah yang kita alami ya. Inilah yang kita rasakan di lapangan. Nah, ketika kita meruqyah orang, kita sampaikan tentang tauhid ya, yang dulunya mungkin dia pernah suatu ketika kita ruqyah di Tegal ya. Nah, di Tegal seorang yang menuntut ilmu tenaga dalam, kalau dia bilang udah ada 40 lebih gurunya dulu. Ya kan? Nah, kemudian 40 lebih guru dia dalam dunia ilmu tenaga dalam. Seperti itu. Ya, kemudian dia merasakan katanya
bahwa itu semua nggak ada artinya. Kenapa? Karena dengan itu dia di apa namanya, kehidupannya berantakan. Dia terjadi perceraian dengan istrinya seperti itu. Memang enggak ini ya, diganggu terus, diprovokasi terus oleh setan agar memang cerai. Enggak berjalan dengan baik rumah tangganya seperti itu. Nah, akhirnya dia taubat, dia ingin diruqyah. Nah, setelah itu kita ruqyah, memang masya Allah reaksinya luar biasa ya, nyerang. Karena memang itu kadang orang-orang yang nuntut ilmu, tenaga-tenaga dalam seperti itu memang kadang reaksinya keras ya, frontal ya, reaksinya. Nah, alhamdulillah dengan itu kita sampaikan, dia semakin lembut hatinya seperti itu. Ya, jadi inilah pengalaman-pengalaman dalam haruqyah itu yang luar biasa kita dapatkan seperti itu. Jadi menarik sekali ya, dari kisah ini satu hal yang poin yang sangat menjadi cambuk bagi kita sebetulnya di masyarakat kita, khususnya pemuda-pemuda yang di masyarakat kita lah, mereka masih apa namanya terbujuk rayu dengan amalan-amalan syaitan dalam bentuk ilmu tenaga dalam yang katanya ilmu putih lah ya kan, ilmu yang diambilnya dari zikir-zikir, yang sebenarnya ketika mereka melakukan itu, mengamalkan itu, bukan mereka mendapatkan ketenangan, bukan mereka mendapatkan kedamaian, tapi justru ketika mereka mengamalkan amalan tenaga dalam itu akan membuat dunia mereka itu semakin rumit, rumah tangganya semakin rumit kan gitu. Kalau misalkan dia punya bisnis, justru bisnisnya akan semakin rumit. Jadi nggak ada cara lain sebetulnya untuk bagaimana supaya mereka kembali mendapatkan kehidupan yang alami, kecuali dengan cara mereka hijrah ya kan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat dan dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan pun mereka akan terhambat kan untuk bisa melakukan ibadah secara khusyuk, itu kan diganggu. Untuk kemudian bisa bertaubat itu juga akan dihalang-halangi. Nah, jadi bagi teman-teman yang dulunya mantan penuntut ilmu hitam, tenaga dalam, maka Anda belajarlah ruqyah syariah, kemudian praktekkan, amalkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan untuk Anda dari sisi keluarga, dari sisi rizki ya, bisnis, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Rizky, terima kasih jazakumullah khair atas kesediaan antum untuk bercerita tentang pengalaman hidup antum berkenaan dengan ruqyah syariah, bagaimana proses mengenal ruqyah yang kemudian akhirnya menjadi praktisi ruqyah, yang kemudian akhirnya bukan hanya sebagai praktisi ruqyah saja tapi menjadi trainer ruqyah syariah ya. Karena sebetulnya gini, ketika kita belajar ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, bahwa pertama kewajiban kita adalah belajar ya, utlubul ilmu kan gitu, belajar gitu kan. Kemudian setelah kita belajar ada kewajiban berikutnya, yaitu mengamalkan. Setelah kita mengamalkan ada kewajiban berikutnya, yaitu mengajarkan, berdakwah. Jadi ketika kita belajar ruqyah, maka setelah kita belajar kewajiban kita adalah mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kewajiban berikutnya adalah mendakwahkan, ya, mengajak kepada banyak orang supaya mereka menjalankan proses pengobatan secara syar'i dengan ruqyah syariah, agar mereka terhindar dari segala macam gangguan-gangguan jin dan tipu daya mereka, khususnya tipu daya mereka dalam bidang ilmu-ilmu tenaga dalam yang dipoles hari ini sedemikian rupa sehingga kemudian itu menjadi salah satu dianggap ilmu yang bermanfaat hari ini. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar ruqyah syariah, dan bagi Anda yang mendukung channel ini, kisah-kisah tentang hikmah ruqyah syariah, maka jangan lupa subscribe, kemudian share video ini dan jangan lupa komentar dengan komentar yang baik. Doakan kami agar kemudian proses daripada konten ini terus bisa berlangsung. Kemudian bagi Anda yang punya pengalaman menarik seputar ruqyah syariah, maka Anda bisa komentar. Nanti kita undang ke sini untuk menjadi pembicara, untuk menceritakan kisah-kisah Anda, sehingga kemudian menjadi motivasi bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, insya Allah. Jazakumullah khair kepada teman-teman sekalian yang setia mendengarkan konten ruqyah, dakwah ruqyah ini dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan hidayah dan istiqomah dalam menapaki sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.